Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 9 Oktober 2024 dalam pekan biasa ke-27 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Maria Andrea Thea, Mazmur dilantunkan oleh Patrick Richard, dan renungan ditulis oleh Nikolaus Cipto. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Putramu Yesus Kristus telah menjadi sabdamu yang hidup, sabda yang menjadi pedoman keselamatan dan hidup kami. Terima kasih Bapa atas segala rahmat yang sudah Kau curahkan kepada kami, sehingga kami dapat mendengar dan melaksanakan sabdamu pada hari ini. Berkatilah kami, sehingga sabdamu dapat menjadi jiwa bagi pikiran dan perbuatan kami, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 2, ayat 1-2, ayat 7-14. Saudara-saudara, 14 tahun setelah dipilih Tuhan, aku pergi ke Yerusalem bersama dengan Barnabas, dan Titus pun kubawa serta. Aku pergi ke sana, membentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Jangan sampai dengan percuma aku telah berusaha. Pada kesempatan itu, aku berbicara tersendiri dengan orang-orang yang terpandang. Mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil bagi orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus bagi orang-orang bersunat. Maka mereka menjadi yakin, sebab sebagaimana Tuhan telah memberi Petrus kekuatan untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, demikian pula ia memberi aku kekuatan untuk menjadi rasul bagi orang-orang yang tak bersunat. Mereka pun menjadi yakin mengenai kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes, yang dipandang sebagai soko guru jemaat, berjabat tangan dengan daku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan. Semua setuju bahwa kami pergi kepada orang-orang yang tak bersunat, sedangkan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Mereka hanya meminta agar kami tetap mengingat orang-orang miskin, dan hal itu sungguh-sungguh kuusahakan. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku terus terang menentang dia karena ia salah. Sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Juga orang-orang Yahudi lain ikut berlaku munafik seperti dia, sehingga Barnabas sendiri terseret oleh kemunafikan mereka. Aku melihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Maka aku berkata kepada Kefas di hadapan semua orang, "Jika engkau, seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi?" Demikianlah sabda Tuhan.
Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Akan menerima roh pengangkatan menjadi anak. Dalam roh itu kita akan berseru, Aba ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 11, ayat 1-4. Pada waktu itu, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sebagaimana Yohanes telah mengajarkan murid-muridnya. Maka Yesus berkata kepada mereka, bila kalian berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Demikianlah sabda Tuhan. Kabar sukacita bagi seluruh bangsa. Renungan dibawakan oleh Nikolaus Cipto. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang beriman dalam Yesus Kristus. Siapakah yang boleh percaya, beriman, dan mengikuti Yesus? Dan beriman kepada Yesus itu seperti apa? Pada saat ini, kita selalu mendengar bahwa Yesus dapat diimani oleh siapapun yang mau percaya dan ikut ajaran-ajaran Yesus. Namun pada awal gereja perdana, hal ini tidaklah demikian. Alasannya cukup mudah dipahami. Kekristenan atau iman dan kepercayaan terhadap Yesus pada awalnya berkembang di antara bangsa Israel atau Yahudi, sehingga nuansa budaya dan tradisi bangsa Yahudi masih sangat kental mempengaruhi tata kehidupan kaum pengikut Kristus. Karena itu, sangatlah wajar banyak bangsa Yahudi yang berpikir untuk dapat mengikuti Yesus harus menggunakan tata ritual atau tradisi bangsa Yahudi yang sama untuk menjadi pengikut Allah. Tradisi menjadi pengikut Allah yang berlaku pada saat itu adalah disunat. Sehingga banyak yang berpikir untuk menjadi pengikut Kristus pun juga harus melalui ritual sunat. Perdebatan di antara para pengikut
Kristus pada masa itu sangatlah keras sampai perdebatan ini akhirnya memancing para rasul untuk menggunakan kuasa magisterium dengan mengadakan pertemuan yang dapat kita sebut konsili yang pertama dalam sejarah gereja kita, yaitu konsili Yerusalem yang dihadiri para rasul, baik 12 rasul yang langsung menerima pengajaran dari Yesus, maupun satu orang rasul yang tidak pernah menerima pengajaran dari Yesus secara langsung, yaitu Rasul Paulus. Argumentasi Rasul Paulus sangat logis atau rasional, dengan menyinggung bahwa bagi bangsa Yahudi mengikuti Yesus berarti meninggalkan ajaran dan tradisi Yahudi, sehingga bangsa Yahudi pengikut Kristus disebut sebagai kafir dalam konteks cara pandang bangsa Yahudi. Dengan demikian, tidaklah tepat jika seorang kafir yang meninggalkan tradisi dan kepercayaan Yahudi untuk memaksa orang mengikuti tradisi Yahudi. Setelah melalui perdebatan yang cukup berat, akhirnya diputuskan bahwa sunat yang tepat bagi pengikut Kristus sebenarnya bukanlah sunat fisik, tetapi sunat rohani, yaitu baptisan dalam air dan roh. Keputusan konsili pertama ini pun membuka dua cakrawala baru dalam kehidupan gereja kita. Yang pertama, memecahkan masalah gender, karena istilah sunat fisik dalam tradisi Yahudi pada saat itu hanya dilakukan terhadap kaum pria. Dan dengan sunat rohani atau baptisan, kaum wanita pun juga bisa melakukan baptisan. Yang kedua adalah memecahkan masalah bagi bangsa-bangsa non-Yahudi yang ingin ikut Yesus, karena mereka tidak lagi diharuskan untuk mengikuti tradisi Yahudi. Inilah tonggak sejarah gereja kita yang digambarkan dalam kitab Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia yang menjadi bacaan pertama hari ini. Mulai saat itu, perkembangan iman Kristiani tidak lagi bisa dibendung dan mengalir deras terhadap seluruh suku bangsa di muka bumi ini dan tidak lagi terbatas pada bangsa Israel saja. Dan sukacita atas hal inilah yang secara ajaib tergambar dalam kutipan kitab Mazmur hari ini melalui kata-kata "Hai segala bangsa" yang diulang sampai 2 kali dalam kutipan tersebut. Namun timbul sebuah persoalan. Dasar iman seperti apa yang perlu untuk disebarkan ke seluruh bangsa? Kutipan Injil Lukas hari ini memberi sedikit gambaran yang mungkin tidak memberi gambaran detail tentang iman Kristiani, tetapi cukup sebagai pintu masuk iman bagi mereka yang baru mulai beriman kepada Yesus. Dasar iman yang dimaksud adalah menguduskan Tuhan yang disebut Bapa dengan cara menerima kerajaannya, mengendalikan diri dan tidak menghendaki rejeki atau anugerah secara berlebihan dengan cara selalu merasa cukup, pengampunan dosa dan mengampuni kesalahan orang lain terhadap kita, dan permohonan untuk tidak membiarkan kita mengalami pencobaan di luar kemampuan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang beriman dalam Yesus Kristus. Memang benar, beriman kepada Yesus adalah luas dan mendalam dan menjadi hak bagi siapapun atau bangsa manapun. Namun, ketika kita berhadapan dengan mereka yang tidak beriman atau belum beriman
atau setidaknya belum mengerti tentang iman kepada Yesus secara penuh, seringkali terjadi benturan akibat adanya perbedaan antara ajaran-ajaran iman kepada Yesus dengan cara berpikir yang dimiliki oleh mereka yang belum mengenal Yesus. Misalnya, mengendalikan diri dan tidak menghendaki rejeki atau anugerah secara berlebihan, seringkali berbeda dengan kebiasaan duniawi yang mengejar ambisi untuk mendapatkan kekayaan atau kekuasaan atau kehormatan. Tanpa memperhatikan hal ini, dapat terjadi apa yang dikhawatirkan Rasul Paulus dalam bacaan pertama hari ini melalui kata-kata, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Ini berarti faktor-faktor batu sandungan sangat perlu kita perhatikan sebagai anak-anak Allah agar warta kabar sukacita dapat tersebar luas. Tanpa memperhatikan faktor batu sandungan, tugas pewartaan kabar sukacita akan percuma. Marilah berdoa. Kami bersyukur atas anugerah penugasan yang telah kami terima dari Engkau, karena Engkau telah mempercayakan kami sesuatu yang sangat penting dan tidak mudah. Kami sadar ada banyak faktor yang dapat menjadi batu sandungan dalam tugas mewartakan kabar sukacita kepada seluruh bangsa. Kami sadar ada faktor pengetahuan, ada faktor kemampuan berkomunikasi, ada faktor tekad kuat, ada faktor jangkauan kemampuan kami dalam menemui orang lain, misalnya apakah harus melakukan perjalanan jauh atau hanya melakukan terhadap orang-orang terdekat kami, bahkan ada pula kemungkinan kami harus berhadapan dengan mereka yang punya sikap anti-Kristus dan masih banyak lagi. Menghadapi semua risiko tersebut, kami sadar Engkau pasti ada untuk kami dan Engkau akan memberi berkat yang kami butuhkan dalam menjalani niat kami ini. Tuhan Allah, kami sungguh yakin dan percaya kepadamu, dan kami serahkan seluruh niat baik kami kepadamu, agar semua orang yang Engkau kasihi dapat datang kepadamu dan beroleh keselamatan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.